siapa tuh begitu apa langsung tang itu otomatis itu Pak. Monggo. Apa dapat percikan Ilham ladini dari Pak Kiai juga nggak tahu, karena dikit aja lah di rumah nggak ada, begitu sampai sini udah lama lu ada. Ada gitu ya. Supaya ini suasana rame ya. Nggih. Saya mau tanya sama teman-teman. Nggih, monggo silakan. Apa? Pertanyaannya begini, simpel pertanyaan anak kecil aja. Pernahkah Anda membohongi? Atau pernahkah Anda menipu Allah? Mulai dari jenengan. Pernahkah Anda? Kalau misalnya pernah, berapa sering? Mulai dari Pak Lukman, Mas Ahmad, jenengan. Oke. Toaf nih, toaf. Ya. Nanti saya terakhir. Oke. Pertanyaannya simpel itu. Saya jawab dengan jawaban simpel. Pernah, bahkan sering. Oke. Pak Pak Ahmad? pernah. Seberapa sering kira-kira? Sering juga. Kira-kira? Ya lumayan banyak tuh. Jangan-jangan setiap hari? Ya, Enggak juga. Oke. Pernah tapi nggak sering. Tapi ini iya gitu, pernah nggak sering kan? Pernah. Sering. Oke, Mas Jadi. Pastilah kita pernah sering, tapi apakah ada kita punya kesadaran saat itu gitu kan? Nggak aja, semua kita emang pernah sering itu kan, cuman kita apakah kita ada sadar ketika kita saat itu kita sedang membohongi Allah gitu kan? Oke, lanjut. Iya. Oke, Pak Tarso juga. Yang pasti jenengan pernah. Tapi nggak sering kan? Pernah sering jelas ya. Berapa kali gitu? Berapa kali? Oh, nggak bisa begitu. Tak terhingga. Terhingga. Iya. Oke. Lanjut. Sering. Ya Pak Tarso sekarang. Iya. Kalau saya memang tingkatnya di tingkat yang kemarin kan udah saya tanyakan sama Pak Kiai yang 4 makom itu. Kebetulan saya sadar dan menyadari bahwa saya emang nggak tahu ya. Karena saya baru di tingkat la ilaha illallah. Saya mengakui tiap hari itu. Tiap hari itu menipu Allah. Jujur saya, daripada nanti ngaku nggak pernah ini ya. Kalau Ustaz siapa? Ahmad itu masih bagus Pak Kiai. Pernah tapi nggak sering. Saya bagi contoh begini Pak, ini nanti mohon diluruskan Pak. Tapi interupsi dulu. Gimana Pak? Saya kok nggak ditanya? Saya nggak tanya Pak, masalahnya posisi makomnya udah di 4 tadi. Kalau kita kan nggak ilah loh Pak, maksudnya nggak nanya itu Pak. Nanti ya, itu makomnya beda. Enggak ya kan. Kalau ini saya nanya yang masih 1-2 makom nggak Pak? Saya di bawah, mungkin Pak ini tuh di atas saya lah. Saya ditanya tuh kendalanya apa gitu. Kan ya kendalanya posisinya beda Pak, tingkatannya beda itu tadi. Kalau toaf di Ka'bah nih, ini toaf udah hijir Ismailnya dilewati nih. Kelihatan. Nggak kelihatan. Ayo Pak Tarso, tanggung jawab. Sampai nanya ini soalnya. Sampai tuh sering nggak? Gitu. Dan menurut opini ya, menurut pandangan ini, itu justru menipu atau membohongin. Itu pada dasarnya itu kan nipu itu kan berdusta. Apa ya? Mencari sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, artinya gitu ya. Siap. Untuk kepentingan diri sendiri, untuk pribadi lah gitu. Siap. Jadi dalam hal ini namanya menipu itu hakikatnya itu sebetulnya bukan menipu orang lain. Hakikatnya menipu diri sendiri. Kan ada di dalam Al-Qur'an. Ya, betul. Mereka enggak menipu padahal ya gitu lah gitu. Ya. Padahal kalau kita sadari, kita itu minimal sehari itu bisa 5 kali lah minimal menipu Allah itu. Cuman kita nggak sadari. Dari yang kita bahas tadi, sholat, iya kan? Sholat itu kan bukan menyembah, mengingat. Pas dia lagi sholat, pasti ada ingat yang lain. Itu namanya udah menipu Allah. Nanti, ya itu menipu, mendua itu menipu, atau membohongi Allah lah. Kan menipu, kan ada itu ayat yang mereka enggak menipu Allah. Ya gitu kan? Ya itu ada ayatnya memang itu. Iya. Tiap hari kita menipu sebenarnya, tapi kita nggak sadar. Nah, ya kan? Apa jangan yakin kalau sholat itu benar-benar kosong, lompong, kosong. Itu sholat itu nggak keingetan sama sekali. Enggak kan? Itu menipu. Ya nanti kita serahkan Pak Kiai, mau Pak Kiai, penjelasannya Pak Kiai. Masalah tipu menipu ini kan tipu daya ini kan memang menarik Pak. Kalau kita bahas Pak Kiai. Walaupun mungkin nggak berbobot, tapi nggak apa-apa. Masalah di Al-Quran kan ada ayat soal tipu menipu. Ada orang yang mengatakan mereka beriman, padahal dia nggak beriman gitu lah.
Itu mau panjang urusannya. Iya. Mau Saya nggak penjelasan. jawab, orang saya nggak ditanya. Kalau harus jawab, biar mereka yang jawab. Aku jawab. Ini kan lucu ya. Ya maksudnya kembali ke narasumber ya. Ya, Iya, ya kalau bahasanya. masalah ini yang saya dengar kan hanya pengakuan sekalian masing-masing. Iya. Kalian mengakui saya pernah menipu Allah tapi nggak sering. Ya udah. Saya melihat tadi mendengar pengakuannya udah keren ya kan? Ya berani nipu Allah. Lu keren lah. Keren. Dibandingkan dengan saya, saya nggak ditakoni, karena saya nggak ditanya. Ya kalau emang saya harus, kalau saya ngomong nanti dikira saya ngaku-ngaku. Loh, aku bingung, aku harus ngomong, alah ngaku-ngaku. Ya kan nggak enak ya kan? Iya. Pengen dikata apa sih Ji? Ntar digituin kan saya udah haji. Saya udah haji takutnya. Kok ngaku-ngaku? Aku harus ditakoni ya? Takon lo. Mungkin nggak saya nggak ditanya suruh menjawab. Mungkin nggak. Loh. Apa gimana? Tapi kalau pengakuan kalian saya mendengar, ya udah bagus, cakep, keren, sampean itu pemberani, gentle, jantan, sampai Allah aja ditipu. Sering lagi. Ya, itu tanggapan saya. Lah saya menjawab apa? Sampean ra takon aku. Nek aku ngomong, engko sampean alah ngaku-ngaku. Pengen dikata apa sih, Ji? Oh, kan enggak enak. Oke. Pertanyaannya berarti sang Bapak Kiai. Ya. Soal tipu menipu. Sampai tingkat mana orang nggak bisa menipu Allah? Ya. Kemarin kan ada 4 tingkatan tadi ya. La ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, ana, huwa. Nah, itu di posisi mana? Sampai dikatakan dia tuh nggak menipu Allah itu, Pak. Kondisi seseorang itu dalam posisi apa? Misalnya saya dalam kesendirian. Iya. Tidak ada orang-orang kecuali saya. Ya kan? Iya. Bisa dikatakan, lah saya inilah anak. Saya sendiri kok. Misalnya, Iya. atau mudah ada orang bertanya kepada saya, Pak Warto, ada nggak di sini orang lain selain Pak Warto? Oh tidak ada orang kecuali saya. Nah kemudian saya bilang, tapi juga tidak ada Lukman kecuali kamu. Iya. Lalu mana ilah anta? Iya, mana ilan. Nah itu posisi, Iya, bisa iya. dipahami ya? Bisa. Iya. Udah. Nah ketika ini orang banyak rame, terus Tuhan itu siapa sebetulnya sih Pak Wano? Ya Tuhan itu Allah. Gitu. Terus saya bilang, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah dalam posisi saya sedang berdialog dengan jenengan, ngasih penjelasan. Iya kan? Iya. Kan la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, kan gitu. Iya. Iya kan? Iya. Ketika saya nyatakan, ketika saya itu tidak tahu siapa-siapa, misalnya ada orang yang bilang Tuhan itu Allah, terus saya katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, karena saya dengar Tuhan itu namanya Allah, walaupun saya nggak kenal sama Tuhan itu, saya taunya Allah aja, makanya nggak ketemu, karena saya belum pernah tahu siapa pemilik nama itu. Lalu dalam posisi itu, sampean masih la ilaha illallah, memang sampean nurung ketemu ya wajar, ngetemu itu Allah itu Tuhan, ya wes ya Tuhan sing dia embuh. Mungkin wedhus bareng dikira Allah, bisa. Bisa. Memahaminya Terus bisa. akhirnya mempertuhankan wedhus, mempertuhankan duit, mempertuhankan pangkat, jabatan, karena itu dikira Allah. Paham nggak? Iya. Nah itu yang munculnya persekutuan. Makanya sampai Tuhannya segala dibohongin itu, menipu Tuhan. Beda dengan saya, ini bukan pengakuan ya kan, hanya untuk wawasan. Saya tidak pernah menipu Tuhan, saya nggak pernah menipu Allah, sama sekali. Nah, Allah senyum-senyum tuh, Allah senyum-senyum, waduh, keren kamu, cerdas. Kok kamu beda sekali sama yang lain? Yang lain jawabannya, nipu Pak.
Tapi nggak sering, aku sering, nipu sering, tapi kesadaran, mbok sadar, mbok ora panjang banget jawabannya, pakai sadar segala, ditanya pernah apa seberapa sering, nggak sadar barang, kok Warto beda sendiri. Kalau saya, nggak pernah saya menipu Tuhan, nggak pernah saya menipu Allah sama sekali, karena saya tahu Allah saya nggak pernah bisa ditipu. Percuma saya nipu dia, tapi saya nipu orang beriman. Hampir setiap hari nipu orang beriman. Iya. Kalau nipu diri saya ya enggak. Ngapain saya nipu diri saya? Iya. Nipu orang beriman iya. Iya. Wah, aku cerita, kowe nurut aku nek mlebu swarga widin papak bidodari 40. Pak Warto wis tau dipapak. Urung ah, bohong ah, bohong. Terus sing wong beriman iki goblok, percaya lagi. Jadi wong beriman itu kebanyakan ditipu sama orang yang aku beriman juga. Saya tidak pernah nipu Allah itu. Yang diterangkan orang yang Pak Tarso pakai dalil yukhadi'una Allaha waladina amanu wa ma yakdauna ila anfusahum wa ma yasurun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang beriman, padahal akan menipu dirinya sendiri, tapi nggak sadar. Atau nggak begitu, no way ya. Itu orang munafik. Orang munafik. Saya nggak munafik kok. Saya janji, saya tidak akan munafik. Karena saya tahu, kalau saya nggak mungkin mau dimunafikin. Karena kalau saya nggak mau dimunafikin, nggak suka dimunafikin, saya nggak mau munafik dan saya nggak mau musyrik. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa, tidak terlepas dari lupa, salah. Aku ini munafik tenan pora, sampai ora tahu ngomongin aku. Nah, coba koreksi saya, ada nggak tanda-tanda munafik pada diri saya? Jujur, ayo. Nggak ada. Hah? Nggak berani bilang Pak Warto munafik gitu, nggak berani kan? Nggak berani. Sehingga saya juga aku jadi munafik pora. Nah, untuk menghindari semua itu, saya minta sama Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati saya dari munafik. Yang nyucikan saya siapa? Allah. Allah itu maha apa? Maha suci. Ya, maha suci. Dia maha suci. Saya nggak mampu menyucikan sendiri. Saya minta Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari munafik. Yakin nggak pasti bersih? Yakin. Yakin nggak pasti bersih? Yakin kan? Maka saya nggak munafik. Iya. Kenapa? Yang bersihin Allah. Jadi saya nggak pernah menipu Allah sama sekali. Karena saya tahu Allah saya tidak bisa ditipu. Itu bedanya saya dengan sampean. Sampean ora kenal Gusti Allah tapi mbok bodoni terus saya. Iya, Pak. Kenceng kowe. Menarik Pak Kiai. Pernah saya Loyang. pernah ini menipu orang beriman iya. Ini Ada aja kan. memang pertanyaan ini Ada aja. sebetulnya remeh-temeh Pak pertanyaan ini. Tapi kalau saya tanyakan orang yang awam Pak Kiai, itu orang bahkan marah-marah. Kamu pernah bawain Allah apa pernah nipu Allah? Wah, amit dah membawain Allah ya. Gitu. Dia kan nggak sadar kan? Jangankan dia yang nggak sholat, wong saya yang sholat aja bohongin tiap hari sholat. Allahu Akbar. Harusnya kan ingat Allah. Wah iya ya. Itu motor tadi saat waktu sholat kuncinya lupa tak cabut. Padahal kan nggak boleh. Bahkan membawain Allah, kamu ingat ngadep saya kok ngingetin kunci. Itu saya sadar. Karena tingkatnya di la ilaha illallah. Saya masih nipu tiap hari. Ya minimal 5 kali lah. Minimal lah. Itu paling minim-minimnya Pak. Ya subuh, luhur, asal, maghrib, isya lah. Itu minimal itu. Dan itu saya sadar. Masalahnya kan makomnya memang masih di bawah. Di la ilaha illallah. Sebetulnya kalau mau disadari, bohongin Allah itu bukan karena ingat kunci. Itu loh. Sampan gimana sih? Kayak gini. Ada artis terkenal tuh. Iya. Kita kan sok kenal banget ketemu aja nggak pernah. Itu aja masalahnya. Sebetulnya
Aslinya sampean sholat itu bukan membohongin Allah, membohongin sesama orang beriman aslinya. Iya. Allah mah nggak bisa dibohongin. Allah tahu kok sampean begitu itu. Cuman dampak dari itu loh akhirnya apa yang sampean kenang itu yang sampean ingat dalam sholat, bukan bohongin Allah. Allah itu tahu kalau sampean itu sholat nggak ingat Allah itu tahu. Lah gimana mau dibohongin sih? Tahu banget. Sampean bohongin orang-orang yang beriman itu, bohongin bojo, bohongin anaknya. Bapakmu aja sregep sembayang, mosok kowe ra sembayang ngono. Tahu banget. Iya, lu bohong. Lah iya emang begitu. Urung didelok tangga. Oh gayane. Munafik. Ada aja ya. Ada aja kenapa? Salah saya loh. Sampean kan membantah, sampean berlima. Saya menentang sampean, sampean lima-limanya saya tentang. Ya kalau sampean nggak terima, keroyok saya. Ya bener lah, coba tanya lah orang ngomong. Kelihatannya remeh-temeh, tapi tanya jawaban tuh beda-beda. Buah kesadaran ini. Loh, Dia Allah itu nggak bisa ditipu. Iya. Kita nggak gitu. Kan gitu Ya, mereka tidak menipu Allah, padahal dia menipu diri sendiri aslinya gitu ya. Iya. Iya, Dan tipuan yang paling parah ya itu menipu diri sendiri. oh saya enggak. Main diri sendiri ditipu. Saya nggak mau. Kan tak tahu diri kita. Kalau nipu orang beriman iya. Iya. Orang yang nggak beriman nggak mau ditipu sama saya dia. Nggak mau. Emang mau orang Kristen ditipu sama saya? Nggak mau. Nggak mau. Itu yang ketipu kayak sampean-sampean itu. Jadi kalian itu. Kenapa? Hukum karma karena sampean suka nipu Allah. Ya itu dia. Hukum karma akhirnya gua tipu juga loh. Jadi kata tipu tadi di dalamnya kan ada kebohongan, ada Ya, iya. pencitraan. Di dalam tipu itu loh. Iya. Kalau untuk menipu kan gitu, menipu daya orang lain Iya. untuk kepentingan diri sendiri. Iya. Kan gitu tak menipu Iya. itu kan. Iya. Tak tipu orang ini. Gimana caranya? Tak tipu dah, tapi untuk kepentinganku gitu. Nah, pada tingkat hakikat berarti dia nggak menipu orang lain aslinya, menipu dirinya sendiri, kembali ke dirinya gitu. Hakikatnya begitu kalau Iya, iya. tipu menipu loh. Becek ke titik Allah ketoro. Kalau saya gini Pak, saya bolak-balik Pak. Dalam kenyataan hidup saya itu yang saya pakai pakem itu welinge wong tuwa. Nah cara weling Pak. Aman. Welinge wong tuwa. Wasiate wong tuwa. Wis le, ngger, memang saya cung itu mbah saya nih. Le, ngger, cung itu udah biasa mbah saya. Kowe ndugalo, nek arep ndugalo. Wong lanang kok. Nggih. Mesti ndugal enggak? Nggih. Wis kowe nek arep ndugalo wong cah lanang. Sing penting kowe iso njaga cagak papat, lawang songo. Wis tak cekel sampai saiki. Keren saya. Apa itu, Pak? Nggak paham saya. Ya cagak papat, Jaga apa, Pak? lawang songo. Iya apa itu? Ayo lawang iki pintu. Kan Siji sanepan. lho. 5 6 7 8 songo lawange ana songo mesti. Iya. Itu